Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah usul fikih. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Sarlin Safira, Ferianti Ririn, dan Akbar. Inilah video presentasi dari kami. Dalil-dalil hukum syara. Pengertian dalil syara secara etimologis adalah adal atau petunjuk atau ma yustadah bi, sesuatu yang digunakan untuk mengambil usul kesimpulan. Sedangkan menurut istilah fuqaha, dalil adalah sesuatu yang dengan mengetahuinya memastikan adanya pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang lain. Dalam konteks ini, ulama usul fikih membedakan antara dalil dengan amarah atau petunjuk. Jika disebut dalil berarti qat'i bahwa ia bersumber dari wahyu, namun tidak dengan amarah. Dengan demikian, dalil syara adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum tertentu yang lahir untuk menyelesaikan masalah, di mana hukum tersebut merupakan hukum syara atau hukum yang keluar dari pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil syara tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, dalil yang kembali kepada penukilan murni atau an-naql al-madh, yaitu dalil yang memang murni merujuk pada nas atau lafaz nas dan apa yang ditunjukkan oleh mantuk dan mafhumnya. Contohnya seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma sahabat. Dua, dalil yang kembali kepada pandangan murni ar-ra'ai al-mat, yaitu dalil yang merujuk pada rasionalitas nas atau makul an-nas atau ilat syariah, contohnya seperti kias. Dalam hal ini, ia membutuhkan ilat syariah yang dijelaskan oleh nas syarah. B. Macam-macam dalil syarah dalam ajaran Islam. Dari definisi dan uraian di atas, yang benar-benar disebut dalil syarah itu tidak lain adalah 4. Al-Quran, hadis, ijma sahabat, dan qiyas. Selain dari keempat dalil tersebut tidak layak disebut dalil, namun hanya diduga sebagai dalil. Alkitab adalah Al-Quran, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan lafaz dan maknanya di antara dua ujung mushaf dan bentuk 7 dialek sabah ahruf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. As-Sunnah secara etimologis adalah tariq, jalan, atau manhaj, metode. Menurut ulama ahli hadis, sunnah adalah perkataan, perbuatan, takrir, legalisasi, sifat, akhlak, dan anggota badan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan menurut ulama usul fikih, sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan legalisasi terhadap suatu perkataan atau perbuatan yang datang dari Rasulullah SAW. Dalam hal ini, as-sunnah, hadis, dan al-khabar mempunyai konotasi yang sama atau sinonim. Al-ijma secara etimologis mempunyai konotasi tekad bulat untuk melaksanakan sesuatu atau kesepakatan terhadap sesuatu, yang termasuk dalam kategori makna pertama jika dikatakan si fulan berijma terhadap sesuatu. Maksudnya adalah jika dia bertekad bulat ingin melaksanakannya. Makna pertama ini telah ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajimu amra'akum wa suraka'akum. Artinya, bertekad bulatlah kalian untuk melaksanakan urusan kalian. Dan juga sabda Rasulullah yang berbunyi, La siyama liman lam yuji qablal fajar. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak bertekad bulat untuk berpuasa sebelum fajar. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Kafsah. Kias menurut bahasa berarti ukuran atau takdir. Adapun kias dalam istilah ulama usul fikih didefinisikan dengan menyamakan hukum syarah atau kasus dengan kasus lain karena keduanya mempunyai persamaan ilat, atau keduanya mempunyai persamaan penyebab adanya hukum syarah bagi masing-masing. Maka yang menyebabkan adanya kias adalah persamaan antara al-muqayyis, kasus yang dianalogikakan, dan al-muqayyis, al-alai,
kasus yang menjadi objek analogi dalam satu perkara. Perkara yang mempertemukan dua kasus tadi adalah penyebab disyariatkannya hukum atau yang kemudian dikenal dengan istilah illat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan tentang materi kias. Mengacu kepada definisi di atas, maka yang dimaksud dengan kias di sini adalah kias syar'i, bukanlah kias akli. Kias yang di dalamnya terdapat ciri-ciri atau amarah dari syar'i yang menunjukkan legislatifnya sebagai kias, yaitu adanya ilat syar'i yang dijelaskan oleh nas. Sedangkan kias akli adalah apa yang dipahami akal dan sejumlah hukum syara tanpa disertai nas tertentu yang menunjukkannya, atau kias yang dipahami oleh akal dari hasil penelitian hukum dengan hukum lain karena semata-mata menurut akal dan kemiripan, tanpa disertai adanya perkara yang menyebabkan disyariatkannya hukum yang dijelaskan oleh syara. Maka analogi seperti ini tidak dibenarkan apapun bentuk dari pertimbangannya. Dalil-dalil spekulatif. Keempat dalil di atas yaitu Alkitab, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang ilatnya dinyatakan oleh syariah. Itulah yang lain disebut dalil syariah. Selain itu yang oleh sebagian mujtahid dianggap sebagai dalil, sejatinya bukanlah dalil, sebab hanya keempat dalil di ataslah dalil yang dibangun berdasarkan dalil qat'i. Dalil spekulatif atau sesuatu yang diasumsikan sebagai dalil, namun sejatinya bukanlah dalil, adalah sesuatu yang masih ditemukan adanya dalil yang membuktikan bahwa ia merupakan hujjah, namun dalilnya dani atau dalil yang tidak relevan dengan apa yang dibuktikannya. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.